warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Herina dari calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana di sini saya akan mensupervisi akademik kepada rekan sejawat saya Bapak Sugiarso selaku guru matematika. Dan saya berasal dari sekolah SMK Yanido Jakarta, di mana fasilitator saya adalah Ibu Dewi Jatuh Afifah dan pengajar praktik adalah Bapak Ali Masrio. Terima kasih. Selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi Bu Eni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Mohon maaf nih Pak minta bantuannya. Sebagai tugas aksi nyata saya di 2003 tentang coaching supervisi akademik teman sejawat. Dimana di sini saya akan mensupervisi Bapak di kelas Bapak minta bantuannya. Dari sini kita ada kesepakatan Pak ke observasi. Dimana di sini kira-kira nanti materi yang akan Bapak sampaikan itu apa ya Pak materinya Pak? Materinya terkait dengan statistika. Ya. Kemudian submateri kita yaitu tentang masalah diagram. Baik itu diagram lingkaran, diagram batang daun, diagram kotak garis, dan yang terakhir ada diagram histogram dan poligon frekuensi. Jadi ini Pak, saya menjelaskan sedikit lagi Pak ya. Kalau seperti sekarang begini kita bukan menggurui saya Pak, saya bukan menggurui atau bukan menilai. Siap. Tapi bagaimana membantu Bapak untuk mengembangkan dan meningkatkan yang berkaitan dengan Bapak yang akan ajarkan di dalam kelas. Siap. Jadi kita sama-sama lagi belajar ya Pak ya. Siap. Dimana setelah ini kita akan ada observasi juga Pak. Setelah observasi kita akan ada observasi. Nah di sini kita bisa bercerita bagaimana bisa ngobrol juga di sini untuk mengetahui bagaimana kesiapan Bapak untuk pembelajaran nanti. Kira-kira apa yang diharapkan dari kegiatan ini Pak kira-kira Pak? Kegiatan ini ya memang sangat membantu bagi kami karena sekali lagi dengan adanya satu observasi dan evaluasi dari guru penggerak Bu Eni, diharapkan kami selaku guru matematika apa yang kami ajarkan itu kemungkinan masih banyak kekurangan. Namun dengan adanya satu observasi dan juga evaluasi mungkin dilihat langsung oleh Bu Eni sebagai guru penggerak. Nah kami memang sudah menyiapkan beberapa terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya kami sudah menyiapkan bahan belajar ya, terutama yang terkait dengan materi hari ini yaitu masalah statistika dan subbagiannya yang tadi sudah kami sebutkan. Yang terakhir adalah pembelajaran masalah histogram. Oleh karena itu memang ini semua kami lakukan agar pada saat pembelajaran bagaimana kami lakukan sebaik mungkin agar siswa tidak mengalami suatu kecemasan dalam belajar. Ya, kami akan lakukan dengan cara yang sudah kami lakukan. Bagaimana mereka memulai belajar di saat-saat suasana jam-jam genting mereka tuh pada saat ingin ya sudah lemas dan semangatnya kurang. Ya kami lakukanlah dengan cara untuk memecahkan suasana itu dengan ice breaking yang kami lakukan. Dan itu kami lakukan terus supaya apa? Supaya anak-anak ini merasa ada sesuatu yang menjadi awal pembelajaran itu menyenangkan gitu. Sehingga rasa emosional dia belajar, kemudian dia juga dalam nantinya melihat materi yang diajarkan oleh kami selaku guru matematika itu benar-benar akan menjadi suatu hal yang baik buat mereka. Satu sisi mereka akan perhatian karena rasa senang di awal sehingga mereka merasa ini suatu pembelajaran yang tidak membosankan. Karena selain kita juga bisa memberikan sebuah tantangan yang sifatnya ingin menguji mereka dari materi yang sudah kita ajarkan, dan kita juga melihat kemampuan mereka gitu. Ya, dengan cara kami lakukan ya satu persatu siswa untuk memberikan presentasi atau memberikan jawaban sesuai dengan kami arahkan dengan materi yang kami setelah susun. Seperti itu, Bu. Berarti Bapak mengharapkan nanti di pelajaran Bapak anak-anak tuh menyenangkan ya Pak, dan tidak ngomong tuh matematika menakutkan gitu Iya, ya. Betul sekali. Lalu Pak kira-kira tujuan pembelajaran Bapak nanti apa ya Pak? Tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran di sini adalah terkait dengan materi, berarti nanti anak-anak bisa menyusun sebuah
tabel yang berkaitan dengan segala diagram. Karena dalam kehidupan ini semua yang ada di dalam kehidupan itu semuanya masih menyangkut dengan statistik, sehingga sangat perlu sekali. Dan kemudian kita juga mencoba untuk memberikan rasa emosional mereka untuk mengetahui bagaimana merangsang mereka supaya mengetahui. Ya, karena selama ini memang matematika itu agak sedikit menakutkan. Karena apa? Hitung-hitungan dan rumus-rumus gitu. Tapi bagaimana kita mengemasnya supaya anak-anak ini juga senang? Ya minimal kita berikan satu hal yang baik ketika mereka bisa memberikan jawaban yang baik. Yang belum, ya kita coba untuk memberikan pengertian lagi bagaimana supaya mereka belajar atau kita arahkan supaya mengerti. Karena dari setiap kelas ini sangat berbeda dari tingkat pemahaman. Oleh karena itu kami mencoba dengan cara yang kami lihat masing-masing anak. Nah itulah akan kami lakukan trik yang lain agar mereka memahami seperti itu. Jadi tujuannya ada Bapak itu anak bisa memahami tentang materi diagram yang tadi Bapak kamu berikan ke anak-anak gitu ya. Lalu kira-kira area pengembangan yang Bapak akan tercapai itu apa kira-kira Pak? Nah disinilah kami nanti akan mencoba. Salah satunya pengembangan kami adalah kami akan melakukan yang namanya uji di lapangan, yaitu terkait bagaimana mereka menuju sebuah statistika. Ya, kita buatkan suatu tantangan buat mereka untuk melakukan satu pendataan. Ya, masing-masing kelompok nanti akan kami lakukan. Apakah itu pendataan di rumah masing-masing siswa atau di kelompok siswa itu mereka mendata. Contoh umpamanya tukang gorengan di rumah ada berapa? Gorengan itu bervarian apa aja? Ada goreng pisang, ada goreng risol, ada goreng apa? Nah dari data itu nanti kami akan lakukan untuk bisa melihat kemampuan mereka apa yang telah kami berikan di kelas, kemudian mereka bisa mengaplikasikan di lapangan. Nah harapannya mereka supaya mengerti dengan adanya langsung mereka terjun ke lapangan dalam mempraktekkan ilmu itu. Seperti itu. Enggak. Lalu kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai itu apa ya Pak ya? Ini area pengembangan kita terkait juga pertama kita kan materi yang kita ajarkan, kedua siswanya itu sendiri. Karena terkait dengan pelajaran matematika ini anak-anak memang kadang-kadang mengalami kendala. Secara pengetahuan mereka apa yang diajarkan kami kadang-kadang mereka kendala untuk bisa menyerapnya dengan baik. Timbullah anak-anak ini hal yang membosankan sehingga mereka kadang tertidur, mereka ngobrol. Untuk menghadapi seperti ini kami mencoba dengan cara ya menegur, mengarahkan agar kami benar-benar bisa si siswa ini mengerti bahwa memang sesuatu yang tidak dipahami itu akan kendala terhadap siswa, dan siswa sering melakukan tindakan-tindakan yang memang di luar daripada kontrol guru, sehingga tadi mereka ada main HP. Nah itu memancing kami sebagai guru ya untuk bisa mengalihkan emosi kami. Bagaimana caranya? Ya kami mencoba mengingatkan lagi bahwa di awal kita sepakat bahwa kita belajar matematika untuk hal ini kita tidak menggunakan HP selama hal itu memang tidak digunakan. Tapi kita sepakat kalau memang menggunakan HP maka kita menggunakan HP. Maka di sini sasarannya supaya secara emosional juga siswa benar-benar bisa mengendalikan, dan kami sebagai guru juga bisa merasakan bagaimana mereka juga sebenarnya ada kesulitan yang timbul dari pelajaran yang kami ajarkan ini. Sehingga itulah yang akan kami kembangkan ke depannya supaya bagaimana mereka memahami, mereka memperhatikan sehingga mereka benar-benar menyenangi, walaupun mereka itu nantinya
akan lelah dengan kondisi namanya belajar matematika dengan hitungan seperti itu. Jadi Bapak ingin mengembangkan area kompetensi sosial emosional Bapak dan siswa ya Pak ya, biar di kelas itu menjadi menyenangkan. Sangat bagus sekali Pak ya. Lalu kira-kira strategi yang Bapak persiapkan apa aja Pak di kelas nanti Pak? Ya, untuk strategi kami mencoba pertama kami buat siswa itu bagaimana merenungi dulu tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan, terutama memberikan motivasi kepada anak-anak. Strateginya motivasi apa? Motivasi supaya mereka memahami tujuan mereka datang ke sekolah, mereka buat belajar. Kemudian mereka punya tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap kedua orang tua, bahwa mereka diberikan kesempatan belajar ini adalah sebagai bentuk rasa pedulinya orang tua terhadap dia. Nah, itulah awal kita memberikan masukan-masukan itu agar mereka menyadari benar bahwa kami datang kemari untuk sekolah, dan benar kalau ketika belajar ada guru yang mereka benar-benar memanfaatkan dengan baik dan mereka mengerti jadinya, oh tujuan saya kemari adalah untuk sekolah. Nah, sehingga strategi awal menenangkan siswa dengan cara mengingatkan dan juga mungkin mengembirakan dengan cara kita main ice breaking ya, dan lain-lain game yang lain yang kira-kira membuat mereka menjadi senang. Dan kemudian pada saat pembelajaran kita juga selalu menyisipkan hal-hal yang tidak menegangkan. Kita bisa berdialog langsung dengan siswa. Dalam hal ini ketika mengalami kesulitan, kita harapkan kan nilainya mereka tidak terlalu disalahkan dengan ada kesulitan seolah-olah saya tidak mengerti. Nah, makanya kita harus benar-benar arahkan mereka supaya mereka sendiri nantinya tetap fokus terhadap apa yang menjadi satu tujuan pembelajaran di situ, mendapatkan ilmu yang diberikan oleh para guru, terutama kami yaitu sebagai guru matematika. Baik ya. Selain itu pula, selain makasih motivasi dan lain sebagainya, kami juga menyiapkan memang namanya terkait pembelajaran ada materi, maka kami menyiapkan adalah bahan ajar yang kami sudah siapkan dari rumah dan kami sudah strategikan bahwa kami akan memulai pembelajaran sesuai dengan pertama kurikulum yang telah ditetapkan kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu apa yang telah dipandu atau diarahkan oleh Kemendikbud sehingga kami tidak keluar dari jalur itu. Kemudian kami juga ada lembar-lembar lain ketika anak-anak maju ke depan, maka itu adalah satu kesempatan yang kami nilai nantinya mereka, sehingga dari setiap hari adanya satu penilaian yang mereka mau maju ke depan, itu kami apresiasi dengan sebuah penilaian yang akan kita linearkan kepada nilai akhir pada saat di akhir tahun untuk kenaikan kelas. Bagus sekali Pak ya, jadi Bapak sudah mempersiapkan semua untuk nanti di kelas ya Pak ya. Iya. Jadi waktunya kira-kira saat sini kita langsung masuk kelas ya Pak ya. Siap. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Sugi. Semoga nanti di pembelajaran nanti peserta partisipasi semua berjalan dengan lancar. Amin. Apa yang Bapak harapkan terlaksana dan apa yang Bapak akan kembangkan bisa dilakukan di kelas ya. Terima kasih Pak Sugi. Sama-sama Lady. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa ya. Pertama panjatkan puji syukur kepada Allah Taala pada kesempatan di pagi menjelang siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Syukur nikmat yang Allah berikan, tidaklah kita dijadikan sebagai hal yang harus kita benar-benar syukuri segala apa yang Allah berikan, baik itu nikmat iman Islam dan sehat walafiat. Oleh karena itu kita harus jaga ya, karena sekali lagi kalau kita tidak menjaga segala apa yang Allah berikan, ya maka Allah akan murka kepada kita semua. Baik, jangan lupa bahwa kalau ingatkan pada kalian, hendaklah kalian ya selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, dan berbakti kepada kedua orang tua sebagai wujud bahwa kita ini adalah cinta kepada orang tua. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan hendaklah kalian pula selalu
membawa kebaikan di semua kesempatan, di semua lingkungan. Sikap ucapan kita selalu membawa kebaikan. Karena cerminan buat kita semua adalah ketika kita berucap, berperilaku, itulah cerminan kita. Maka dari itu, Bapak katakan ilmu adalah sesuatu yang merubah akhlak kita. Baik ya, kayaknya kita lah pernah es breaking, sudah lama. Kita es breaking sebentar ya, sebagai wujud kita untuk menyemangati, karena waktunya waktu enak nih, waktu tidur gitu ya. Waktunya waktu kita nggak mau berpikir dengan keras, karena lagi senang beristirahat. Ayo kita bangkitkan semangat untuk es breaking di pagi hari ini. Baik ya, kalau es breaking kita udah pernah lakukan, kita ulangi lagi aja. Coba, masih nyambung nggak hari ini kalian belajar? Ya. Kalau Bapak bilang gajah, kecil. Ya. Kalau Bapak bilang semut, besar. Paham ya? Paham nggak? Gajah, Tapi besar yang begini, Pak. besar ya? Iya. Semut, Kecil. baik, terima kasih ingatkan. Ya. Gajah, Besar. semut, Kecil. kita main? Ya. Oh, nggak mau. Nggak tahu. Nggak tahu. Sama Nabil. Nggak tahu. Baik ya, untuk menyemangati di pagi menjelang siang, yuk kita sama-sama konsentrasi sebelum masuk ke materi. Ya. Yang Bapak tuju, mohon dengan ya sangat untuk berpikir apa yang harus saya lakukan ketika dituju. Bapak ulangi lagi ya. Gajah, Besar. semut, Kecil. gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Gajah, semut, semut, gajah, semut. Iya. Gajah, semut, semut, gajah. Besar. Kayak gini ya. Nggak konsen, ya? Harus konsen ya. Gajah, semut, semut, gajah, semut. Besar. Kecil. Nggak konsen. Dua orang nggak konsen. Gajah, semut, semut, gajah. Kecil. Besar. Nah, tiga orang nggak konsen. Ya, coba konsen. Gajah, semut, semut, gajah, gajah. Besar. Semut, gajah, gajah, semut. Kecil. Iya. Semut, gajah, gajah, semut, gajah. Baik, ini sebagai wacana awal kita supaya kita ya berkonsentrasi dalam belajar. Ya, harapannya SDK ini memberikan nuansa supaya kalian semangat. Ya, nggak ada pelajaran yang sulit kalau kita malas. Ya, yang sulit kalau kita tidak mau berusaha. Ya. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama semangati diri kalian, karena sekarang sukses adalah milik kalian, bukan milik orang tua. Bukan milik kami guru, bukan milik siapa-siapa. Sukses adalah milik kalian sebagai seorang siswa yang akan meneruskan perjuangan ke depan. Baik ya, kita akan mulai untuk pembelajaran di pagi hari ini. Terakhir sampai dengan materi. Apa materi kita? Itu apa namanya? Diagram. Batam dan diagram. Garis dan diagram lingkaran. Baru itu ada? Terakhir diagram Diagram? lingkaran. Diagram lingkaran. Baik, kita lanjut ke diagram yang lingkaran yang ketiga ya, yang C ya. Ya. Baik, kita yang D nya sekarang, yaitu diagram batang daun. Ya, diagram batang daun. Kemudian nanti kita lanjut ke diagram kotak garis. Karena yang lain sudah ke histogram, sudah masuk ke data PA, data kelompok dan data tunggal. Ada apa sih? Ya. Ininya spidol. Bapak mau ngomong spidol tidak bisa. Belum bisa. Baik ya. Kita sekarang masuk yang ke D ya. Diagram
batang, daun. Ya, akan bisa mulai belum di gambar. Pak, yang lingkaran belum cara itu ya, belum menghitung gitu loh. Oke, kita tulis dulu dia. Baru kita buktikan. Yes. Oke, kita tulisin aja dulu ya. Nanti baru kalian lanjut. Baik ya, nanti kita akan terangkan. Kalian perlu mencoba nanti ya, ini ya. Tapi Bapak kasih tahu dulu. Baik, yang berarti yang C ya, diagram lingkaran. Cara mengisinya sudah tahu kemarin. Yang pakai persen sama yang pakai derajat. Kalau persen, oh iya. Persen udah dibahas persen. Udah waktu di sini. Udah. Derajat. Derajat Derajat belum. nanti digambar ya, dibantu kita cari yang persennya berapa kemarin? Baik, sekarang kita pakai persen. Yang A kemarin 12,5%. Yang B 25%. Yang C, yang D, yang E. Bawa pandu satu ya. Kalian coba untuk menggambarnya. Ya. Kita bagi. Kalau persen berarti kalau dibagi 4, setiap juring ini ada berapa nilainya? Ini 100%. 25. Setiap juring ini berapa? 25. 25 ya, karena ada 4 kan? 25, 25, 25, 25 jadi 100%. Oke, ya. Sekarang kita akan coba yang A dulu. A berapa? 12,5 ya. Sekarang kalau ini 25, berarti 12,5 posisinya di mana? Tinggal dibagi 2 ya. Umpama seperti ini. Ini berapa? A ya. 12,5. Ya, 25%. Ada yang coba? Ada yang coba? Ya.
Nah, sekarang ya. Baik, keluhnya kemarin apa kita? Syaratnya bagaimana? Harus berlawanan dengan jarum. Ya, harus berlawanan dengan jarum. Ya, ingat kata kuncinya itu. Ya, jadi kalau bikin diagram lingkaran, kita harus berlawanan dengan jarum. Baik, di sini benar 25%, tapi nanti kalau di sini akan terjadi satu hal yang dilihat dari diagramnya tidak mulus. Ya, sekarang bapak hapus dulu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sisa berapa? 12,5. Nanti kalau 12,5 ditambah 12,5, nanti di sini ya. Kita hapus ini. Ini berarti B-nya berapa? 25. C-nya berapa? Ini 12,5. Ini 25, 37,5 kan? Berarti di tengah sini ya. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Maka di sini adalah C 50%. Ya kan? Nah, sekarang sisanya berapa? 10 dengan 2. Sekarang kita ambil di sini lah ya. Sini. Ini 10. Ini D-nya ya. Yang di sini adalah 2, ya begitu ya. Jadi cara membuatnya ya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Iya, Pak. Jadi tidak boleh tadi langsung ya. Memang secara hasil dapat, tapi secara untuk estetika ya di dalam pembuatan diagram lingkaran itu rasanya kurang pas. Ingat sekali lagi, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang terkait dengan ini, kalau nanti yang derajat, paham nggak yang derajat? Yang derajat cuma ini kemarin berapa ya? Kemarin 100 per 800 dikali 360 derajat. Ini kalau pakai derajat ya? Kalau pakai derajat di sini. Oke? Sekarang ini Bapak hanya sampel 1 ya. Nanti kalian lanjutkan. Ya, karena target Bapak hari ini sama dengan di kelas lain, harus mencapai mean data dan kelompok. Ya, harapan itu supaya nanti di saat pergantian bulan kita sudah masuk materi peluang. Karena peluang itu dapat kalian di kelas 10. Harusnya di kelas 11 ya sudah dapat. Bahkan tahun sebelumnya kelas 12 gitu ya. Baik, kita lihat bagaimana caranya. Ya udah kita coret ya. Atau mau coret dua-duanya boleh. Berarti 360 dibagi 8 berapa? 360 dibagi 8 berapa? 45 derajat. Nanti seterusnya sama. Ya. Cara membuatnya sama kayak begini. Dibagi 4, kemudian kita lakukan. Kalau derajat dibagi 4 berapa satu juring? Satu juring berapa kalau derajat dibagi 4? Satu lingkaran 360. 90 kan semuanya menunjukkan apa? Sudut siku. Berarti 90. Nah, mulai dari yang sini baru sini ya. Oke. Rasanya akan Bapak ingatkan kembali bahwa ini adalah pembelajaran di SMP ya, sudah mulai dapat ya, SMP sudah dapat ya. Baik. Insya Allah ngerti lah ya, karena konsepnya dari konsep yang tadi sama. Nah, sekarang ini lebih mudah. Ini lebih mudah dan lebih gampang. Baru pandu satu ya, nanti kalian ada yang maju. Gampang. Ya. Sekarang batang daun. Namanya diagram batang daun. Berarti ada batang, ada daun. Batang adalah yang mewakili puluhan. Ya. Batang yang mewakili puluhan. Kemudian daun yang mewakili
1. Sekarang lihat angka 4 di sini. Angka 4 ini ada berapa? Khusus yang palanya 4 ya, golongan. 4. Ya, sebutkan berapa? 45. 4 tadi ya. Oh iya, 5 berarti. Terus berapa lagi? 5. Terus berapa lagi? 8. 7. 7, 8. Sama 9. Jadi habis dari lepas nanti ini. Nah, gampang kan? 9. Hah? Ada? 9. Iya. Oh gitu. Oke. Nggak sulit kan ya? Karena batangnya menunjukkan 10, yang kemudian daunnya menunjukkan 1. Nah, silakan ya. Siapa? Istiatul. Isi yang 5. Ya, harus dilihat yang 5 di situ. Yang paling kecil dulu ditulis ya. Yang paling kecil dulu ditulis. Mana yang paling kecil? Lihat datanya. Lihat data Indonesia. Ya. Yang lain siap-siap ya. Yang lain siap-siap. Karena ini nggak sulit ya. Oke. Ya kalau dua tulis nggak masalah. Ya. Ini kalau 5-nya banyak ditulis semuanya atau satuan? Ya, sesuai dengan angka 5, satuannya sama. Berapa itu? Ada 53, 56-nya ada berapa itu? 55-nya, tadi kan dihapus 55. Ditulis deh. Berarti 5 ya? Ya. 6-nya ada berapa? 56 ada 2. Berarti 6, 2. Ada lagi nggak? 58 ada tuh. Berarti 8. Belum, itu 8. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya, sambung dengan Sapitri. Angka 6 ya. Angka 6. Di bawah. Nah, yang lurus ini. Iya, itu sih. Hah? Mau tulis. Seberapapun yang ada dia di satuan ditulis ya. Oke, gimana? Cukup? Apa masih ada yang kurang? Kurang kata Sabitri. Nolnya Oke, ya supaya lebih kelihatan lagi. Ya, oke, terima kasih. Ya, lanjut. Ya, siapa? Lanjut. Salsabila. Yuk. Siti ya. Satu juga Salsabila. Siti. Sabilah, Pak. Sabila. Yang mana? Ini Sabilah. Ini Salsabila. Oh. Ya, dilihat dulu datanya. Oke. Gimana? Benar? Lengkap ya? Oke. Terakhir Bapak. Ya.
81 ada 2, 86 ada 1. Baik, terima kasih semuanya. Ya, ada yang sulit ya? Ya kan? Ya. Oke ya. Diagram lingkaran nanti kalian lanjut dengan yang apa? Derajat. Kemudian diagram batang daun ini juga nggak begitu sulit ya karena batangnya terkait dengan buruan dan daunnya terkait dengan satuan ya. Sekarang yang E ya. Kita yang E adalah diagram kotak garis. Ini juga nggak ada sulit ya. Diagram kotak garis. Ya, nah ini bentuknya ini ya. Ini contoh soalnya. Oh ya, Bapak terangkan dulu ya. Ya Pak. Kalian tinggal catat. Ini juga lebih mudah. Kenapa? Karena dia mengisi sesuai dengan apa yang diarahkan. Tapi nanti kita akan masuk ke sini ya. Ada materi berikutnya. Nah, ini ya. Karena sekali lagi ya, Bapak, statistika ini adalah kalian nanti kalau di perkuliahan kalian menulis seminar proposal dan skripsi menggunakan statistika. Jadi ini awal yang cukup bagus ya memberikan. Kenapa? Dahulu Bapak pada saat kuliah terakhir mau menyusun sempro maupun skripsi itu yang nama statistika buta karena kita menggunakan ini lulus ya belum perkembangannya belum seperti ini. Ya maka kalian nanti ini kalau kalian berkuliah paling tidak ya, kalian menggunakan ini. Baik ya. Nah, bagaimana cara jawabnya? Sudah, kita pakai begini aja. Suatu data memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 10, Q1 5, Q2 7, Q8, Q3 8. Modelnya gini aja ya. Ya, begini aja. Apa di sini 3 sesuai dengan ini. Di sini berapa? 5, 7, 8 di sini. Selesai. Ya, nggak sulit. Ya, lah kan 3 nilai minimum. Q1 di sini kan 5. Q2 7 tulis sesuai dengan arahan diagram. Oh iya. Ini kan begini diagramnya, ya kan? Soalnya seperti ini, ya tinggal dimasukkan aja. Oh iya. Kalian nggak model kayak listrik, ya? Listrik. Paralel, ya kan? Terus apa? Iya. Ya, yang ada paralel dan seri ya. Sambungannya seperti itu ya, nggak seperti wordnya itu ya. Jadi ini sebenarnya hanya memasukkan nilai-nilai ini sesuai dengan diagramnya, ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Sampai ke E kita. Sebelumnya nanti kita akan masuk histogram, fokus di situ nanti, ya. Kita akan fokus, nah itu nanti yang benar-benar kita akan pakai ya untuk perhitungan di skripsi kalian, ya. Baik, ada yang tanyakan? Diagram batang daun, diagram lingkaran, secara materi, tekniknya kalian sudah bisa kan?
Ya, jadi nanti kalau ada soal bentuk cerita, ya dalam bentuk data, kalian paham. Gitu ya? Baik. Kita yang ke-7 berarti ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau nanya? Ayo. Takut dulu. Ya. Jangan bisik-bisik tetangga. Itu lagunya yang disukai sih kalau bisik-bisik. Bisik ke bapak aja. Silakan, Siti Fatma. Akan Fatimah Zahra. Fatimah Zahra kali suka ketukan. Apa yang ditanya? Ya, coba. Gak usah malu ya. Silakan. Ya. Biar kita belajar diskusi yang hidup. Karena itu belajar yang baik ya harus ada take and give, menerima dan memberikan. Silakan. Ada? Pak, diagram lingkaran itu harus banget dipotong jadi 4. Secara aturan sebenarnya itu memang sudah menjadi panduan. Kenapa? Mempermudah kita. Sekarang kalau kita potong 4, bagaimana kita menentukan? Ya kan? Sekarang katakan Fatimah nggak potong 4, bulat. Bagaimana menentukan? Tapi kalau udah dipotong 4 di sini, ya, maka kita sudah tentukan berarti di sini 25, gitu kan? Di sini 25, di sini akan lebih mudah ketika kita menggambar. Tapi kalau ini kosong, kita mau dimulai dari mana? Panduannya tadi kan kita adalah berlawanan dengan arah jalur. Ya. Jadi cara ngisinya dari sini ke sini ke sini akan enak dia. Ya. Tapi kalau dari sini loncat ke sini, itu aturannya juga begini, ya. Karena memang sudah seperti itu kita dipadu cara membuat diagram, ya, baik diagram lingkaran maupun yang terkait dengan persentase maupun gaji. Seperti itu ya. Jadi supaya untuk mempermudah kita menggambar masing-masing yang punya porsinya A berapa, B berapa, C berapa. Ya, nanti kalian coba di rumah ini udah dapat 45, nanti yang lain berapa? Nanti kalian bisa nanti. Kalau ini 45 berarti ini 90, berarti dipotong setengah. Ada yang sulit kalau kita mau belajar dan mau bertanya untuk hal yang belum diketahui, ya. Karena pada dasarnya kita belajar sama-sama saling mengkoreksi. Karena pada dasarnya bukan juga sumber ilmu dari Bapak, ya, tapi kalian yang harus menggali sumber ilmu itu. Oke, ada lagi? Ya Pak. Ya. Itu buat diagram kotak garis itu buat ngitung apa Pak biasanya? Ya, ini terkait ya dengan penempatan sebenarnya, posisi. Nanti kita akan belajar di Q1, Q2, Q3. Data itu ada di posisi berapa? Karena di sini hanya sekedar penempatan yang sifatnya bisa langsung dilihat. Tapi nanti kalau kita sudah masuk ke dalam Q1, Q2, Q3 di dalam penyebaran data, nanti ada pemusatan data, ada penyebaran Data. Nah, di penyebaran data itu dia ada di mana? Ya, ada nanti kuartil, namanya kuartil nanti. Ada persentil, ya. Kuartil itu dibagi 4. Persentil berarti pakai persen. Ya. Nanti kita akan di situ. Ya. Insyaallah akan membantu sesuai dengan materi yang ada. Ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau untuk penggunaannya ini sangat berguna nanti pada saat kalian bila mana kalian bekerja pada sesuatu pekerjaan di mana hasil di tanggal sekian berapa, ya. Jadi nanti dengan menggunakan teknik ini maka data itu akan terlihat. Oh, data bulan ini sekian, data di tengah-tengah berapa. Sekarang belum, karena pada dasarnya kita masih Belajar. Baik, ada yang tanya lagi? Kita akan masuk ke ini ya, listnya.
histogram dan poligon frekuensi ya, sudah boleh. Ini ada syarat ya, syarat-syarat pembuatan histogram. Silakan sembari dicatat. Satu ya. Sudah ya? Sudah bagus ya? Belum ya. Harus foto dulu. Sini ada bapak di sini. Ini kayak mangga. Bau isti. Ini kayak mangga. Siapa? Indah. Bis.
bagus ya. Ya Pak. Kita akan mulai nanti langsung ke tabelnya. Ini udah semua? Sudah. Waktu ya, biar kita kelar ini Bapak akan terangkan ya. Baik, kita akan cari pertama syarat ya, syarat pembuatan histogram. Pertama jangkauan data atau J. J itu didapat dari datum maksimum dan datum minimum dari data yang ada. Yang disebut datum di sana mana? Kemarin sudah diajarkan kan, ada data, ada datum. Ya. Datum mana? Datum setiap bagian data. Berarti datum itu adalah nilai. Ya, kan di situ apa? Datum maksimum dan datum. Nilai maksimum di sana berapa? Kita cari J ya. J sama dengan berapa? Yang paling besar nilainya berapa? 71. 92. 92. Yang paling kecil? Paling kecil 4. Yo. 8. Berarti berapa ini? 92 kurang 38? Cepat. Ini yang mana Pak? Ayo cepat. Bete kan kenapa? Berapa? 54. Sekarang kita cari yang 2. 2 apa di sana? K ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log berapa? N ini adalah jumlah data. Jumlah datanya berapa banyak mereka? Ya? Ini di atas. Nah, berarti log 40. 1 ditambah 3,3 log 40 itu kalau tidak salah ini titik ya sebagai kali 1,602. Berarti nanti hasilnya 5,29. Yang ini aja ya. Berarti tambah 1 hasilnya sama dengan 6,2. Nanti kita bulatkan jadi berapa? Yang sempurna bulatnya 7 ya. Kemudian kita yang ketiga cari apa? Cari P. P sama dengan J per berarti 54 per sama dengan 7, atau hasilnya di sini kalau dibulatkan. Pak, ini untuk apa? Gitu kan? Nanti akan kita terapkan di sini. Ya, kita terapkan di sini. Jadi satu-satu dari sini masuk ke sini dan bagaimana cara di sini? Ya. Perhatikan. Nilai sekarang kita punya 54 ya. K ini apa? Banyak kelas. Kalau yang
Dari mana panjang kelas? Pak, bagaimana cara ngisinya panjang kelas P itu? Yang dia punya nilainya 8. Kita isi dari yang paling kecil. Datumnya berapa? Nilainya 38. sampai ditambah 8. 38 ikut ya? Dihitung. Jangan 38 nggak ikut. 38 ikut dihitung berapa di sini? 38 ikut dihitung berapa? Contoh 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti 8. Pak, cara ngisi bawahnya bagaimana? Sudah, dari 45 berapa? 4. Berarti di sini 45. Hitung dari 46 isinya berapa? Berapa? 54. Itu lagi, itu kali tambah 46 nya dihitung. Oh, 53. 53. 3. Oh ya, 53. Sekarang di bawah sini berapa? 54. Itu isinya berapa? 60. Hitung dulu. 61. Hah? 61. Di sini 62, maka di sini berapa? 6? 9. 69. Di sini 70. Di sini berapa? Hitung lagi. Hitung lagi. Di sini 7 lah. Di sini berapa? 45. Di sini berapa? 93. Nah, 38 sampai 45 ini adalah panjang kelasnya. Pak, yang K-nya berarti mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah banyak kelasnya, ada 7. Ya? Bisa dimengerti? Jadi panjang kelas terkait dengan angka datu kecil sampai di sini. Terus begitu ya. Banyaknya kelas ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik ya? Nah, ada yang tanyakan? Hah? Mengerti? Cukup mengerti? Apa belum mengerti? Apa lagi menghayal yang lain? Soalnya pikirannya kemana-mana, maka kesini pikirannya kemana-mana. Oke, Pak. Apalagi yang sudah janjian dengan pacar. Wah, nggak tahu deh yang pilih siapa. Log 40 cari di HP kalian. Log 40 pasti hasilnya 1,602. Coba cari di HP kalian yang punya log ya. Itu 1,602. Ya. Dikali 3,3 maka dapat 5,29. Ditambahin 1, 6,29. Maka dia tidak dibulatkan ke bawah tapi dibulatkan ke atas. Ya, jadi 7. Jadi kalau kalian ketemu begini nanti dengan datanya ini berarti ingat ini banyak kelas, ini panjang kelas ya. Baik, ada yang tanyakan lagi? Nah, sekarang nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai yang didapat dari nilai maksimum ditambah nilai minimum dibagi 2. Berarti 38 ditambah 45 dibagi 2 berapa? 38 ditambah 45 dibagi 2. Hah? 60,5. Itu bahagia benar. 38 ditambah 45 dibagi 2. Oh, 41,5. Kan ini 83, ya kan? Ya kan 38 tambah 45 83 kan? Ya. Dibagi 2 41,5 41 tambah 41 82 setengah tambah setengah 1 82. Nah, untuk hitungnya cepat kita nggak usah lagi tambah ini karena kelasnya adalah panjang kelasnya adalah berarti ini kita tambah 8 lagi berapa? 49, ditambah 8 lagi berapa di sini? 50.
tambah. Ya, jadi gini ya, udah dapat. Nilai tengah sudah dapat. Sekarang frekuensinya 38 sampai 45 ini ada berapa di data itu? Coba dihitung. Di data itu ada berapa? Yang punya nilai? Ada yang masih belum jelas. Jelas sudah ya, karena Bapak pindah dan depan kalian jelas ya kelihatan. Jelas ya. Iya. Ya. Baik, yang kalian pelajari hari ini materinya ada kurang 5 menit. Ada nggak? Hah? Udah Pak. Oke. Tabel sudah. Baru sekarang kita lihat. Ya. Ini yang termasuk kasih keterangan ya. Ini batas bawah kelas. Ini batas bawah kelas, ya. Bentar, kalian kasih keterangan. Ini apa yang ini? Batas. Lawannya bawah? Batas kelas. Ini adalah nilai tengah. Ya, kalian nanti tulis. Ya. Nah, yang belum nanti di sini adalah terkait dengan apa? Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Ini rumusnya sama dengan ya, batas bawah dikurang 0, nanti ini apa nih? Batas bawah ya. Batas bawah mulai dari 3. Berarti di sini batas bawah adalah 37, kemudian berapa lagi? Ini diambil setengah, jadi 45, kemudian berapa lagi? 53, dan seterusnya. Kamu isi. Tapi atas kelas. Ini diagram setengah. Usah. Kalau bulan ganda mau PAT. Kalau ulangan kedua. Bisa ya saya. Ada yang lain. Ulangan harian kedua kita nanti. Harian. Nah, ada tanggal. Kalau pas kan tidak ada masa ngebat. Kalau pas, ya. Tapi sama kalian. Kalian. Jadi kalian Google. Pakai voice. Ini. Langsung keluar. Tulis. Ya. Yang benar. Ya. Saya kasih lain Pak. Iya, kenapa? Enak kan? Enak Pak. Enak. Ada yang diisi. Nggak bisa dilengkap. Ya karena kalau di Google Chrome kan bisa dilengkap. Kayak masih bisa di. Ya, dia aplikasinya beda. Kalau sana kan pakainya Google formulir kita, ya. Kayak ini pakai Google yang lain. Bisa banyak banget. Kan kalian hebat tentang gadget. Amin. Kita hack nanti Pak biar nggak bisa lagi pas ulangan. Kehack. Iya, gadget kan udah main lebih hebat dari bapak katanya. Baik, sudah. Ya, sekarang kita akan gambar diagramnya histogram. Oke, di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sehat. Pak, bahagia ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita kemarin ada aplikasi, lalu kita ada observasi di lebih keras. Nah, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Baik Bu Eni ya, terima kasih sebelumnya karena kami diberikan kesempatan dilihat dalam rangka bagaimana kami mengajar. Memang kondisi-kondisi kelas kadang-kadang harus disesuaikan dengan lingkungan dan minat anak untuk belajar. Sehingga kadang-kadang kita
mulai pembelajaran itu kadang-kadang dimulai dengan ya bagaimana menyemangati anak-anak supaya semangat untuk belajar, terutama apalagi terkait dengan materi pelajaran matematika yang sangat itu menjadi momok buat anak. Kadang-kadang bagaimana mereka guru masuk aja sudah terkesan matematika itu sesuatu yang menyulitkan, menyusahkan, bahkan kadang-kadang menyebalkan gitu. Namun memang disinilah memang kita tertantang sekali lagi bahwa yang namanya kita sebagai guru tidak kalah di dalam hal mensiasati bagaimana belajar itu supaya nyaman di anak-anak. Ya terutama kami memang dalam pembelajaran ketika kami harus fokus terhadap manajemen waktu itu harus kami lakukan. Keterbatasan waktu yang diberikan itu harus kami lakukan dengan mensiasati supaya materi yang hari ini diajarkan kami harus benar sampaikan dengan baik. Ya salah satunya bahwa selain kami juga memberikan secara presentasi belajar, ya memang ada segi hal yang perlu kami perbaiki, yaitu dengan adanya mungkin media pembelajaran yang selama ini menurut kami ya kami belum maksimal. Artinya kalau kita pakai media satu, mungkin yang satu karena anak-anak ini kan diferensiasi, artinya gaya belajar mereka yang kadang berbeda. Ada yang visual, ada yang auditorial, bahkan dua-duanya dipakai. Dan ada yang kinesthetik. Ini yang akhirnya kami juga memberikan satu tingkat tantangan buat kami bagaimana kami harus melakukan. Nah, salah satunya memang di sini media pembelajaran yang kami belum bisa maksimal kami lakukan. Ya bagi anak-anak mungkin yang gaya belajarnya auditorial, ya kadang begitu kena visual mereka kurang bisa menangkap dengan baik. Sebaliknya ya seperti itu. Ya ada juga yang kami juga tidak lepas untuk melakukan yang namanya gaya belajar dengan estetik, ya dengan banyak kami lakukan, dengan banyak daya kami lakukan itu semua untuk menarik perhatian mereka. Kedepannya sih memang kami akan evaluasi dengan media belajar itu yang akan kami coba untuk bisa kami kembangkan kembali. Kemudian di satu sisi juga dalam hal ini ya kami melihat selain media yang mungkin kami rasa kurang, ada juga mungkin dengan kami mengajar anak-anak hanya mengajarkan tadi kalau media visual, tapi dari segi yang lain itu yang belum kami lakukan itu mungkin dengan adanya alat peraga. Karena kalau yang visual tadi hanya sekedar melihat gambar itu kemungkinan besar dia akan menyerap presentasi bisa di bawah 50 karena gambar itu kan istilahnya bisa dikamuflase dengan sesuatu hal. Tapi kalau nanti dengan alat peraga harapan kami itu ada sesuatu yang bisa dilihat langsung karena nanti ada perubahan yang bisa kami lakukan sehingga alat peraga itu bisa membantu anak-anak yang dalam hal ini perlu adanya visualisasi dalam bentuk alat peraga. Jadi itu yang kami rasa juga masih ada kekurangan dari alat peraga. Nah, kedepannya itu akan menjadi suatu sorotan buat kami sehingga kami yang mengajar memang kelas 10 Pak ya di kurikulum merdeka itu memang dianjurkan banyak sekali inovatif yang kami lakukan. Ya, insya Allah ke depan kami akan lakukan dengan alat peraga tadi yang akan kami sesuaikan dengan materi yang akan dipelajari sehingga presentase untuk pencapaiannya bisa kami tingkatkan lah. Mungkin itu begini ya. Sekali pas yang dilatih, Bapak kemarin pas pembelajaran observasi merasa masih ada sedikit yang mesti diperbaiki. Betul. Makanya di pas kali ini kita sama-sama saling sharing ya Pak, saling untuk menuju pengembangan dan mungkin bisa saya bantu untuk perbaikan Bapak. Lalu kira-kira yang paling kita bicarakan di observasi pengembangan yang Bapak ingin kembangkan adalah tentang KSE atau sosial emosional ya. Itu kira-kira Bapak sudah tercapai atau belum Pak yang mana? Ya, untuk KSE ini memang kami harus memang mendalami dari personal siswa masing-masing. Karena pada dasarnya menyangkut masalah emosional dan masalah sosialnya. Karena kalau bicara dengan anak-anak di sini kan sosialnya mereka berbeda, sehingga akan terbentuk emosional pun berbeda.
Mereka yang hidup di pinggir umpama rel kereta akan beda dengan orang yang hidup di jauh rel kereta. Nah ini memang kami banyak sudah kami pernah lakukan kunjungan rumah, ya. Sehingga itu akan menjadi satu pemikiran kami ketika belajar di sekolah. Ada aja ya dengan kondisi-kondisi sosial, kemudian terbawa emosional ke sekolah, sehingga mereka kadang dengan santainya biasa ngobrol seenaknya ngobrol ke bawah ke kelas gitu. Nah ini bagaimana kami yang begitu banyak dengan situasi dan kondisi anak-anak ini yang harus kami juga pelajari di sosial dan emosionalnya. Ya kami mencoba pada dasarnya untuk hal ini ya kami sudah lakukan dengan cara ya kami pertama bagaimana kami diterima di anak-anak itu. Ya mungkin dengan kami mau buka awal kami lakukan yaitu dengan cara SPP sehingga kami diterima di situ karena apa mereka senang. Baru kemudian setelah itu kami arahkan anak-anak ini yang bagaimana berakhlak yang baik ketika pembelajaran dimulai. Ya kami sering melakukan di kelas itu terkait dengan anak-anak kami sering memberikan arahan. Bukan hanya sekedar kita ingin fokus pada pengetahuan, tapi karena kurikulum Merdeka ini lebih mengedepankan masalah akhlak juga yang berkaitan dengan falsafah Pancasila kita gitu kan. Sehingga kadang ya kami sering memberikan arahan. Terus kadang kami juga menegur anak-anak yang memang bagaimana kurang konsen, ada apa, permasalahannya apa. Langsung aja kami lakukan di kelas gitu. Sehingga disitulah yang mungkin akan mengurangi daripada tingkat emosional dia yang terbawa. Kita ingatkan bahwa kamu ada di lingkungan sekolah dan saling berhubungan satu sama lain. Ketika kawan kamu yang mau belajar, ya kamu juga harus bisa ikut belajar dengan baik. Bukan sebaliknya kamu bawa lingkungan ya sosial di masyarakat kamu ke sekolah yang akhirnya membawa dampak yang nggak baik. Ya itu yang saya coba karena semua itu kita harus memang bisa memanage emosional anak-anak. Kemudian kita akan coba di komunitas lingkungan kelas ini bagaimana kelas kondusif. Bukan kelas diam berarti anak-anak juga nurut gitu kan fokus enggak. Tapi bagaimana juga kelas bisa bersuara tetapi materi bisa masuk. Nah itu yang kami coba kedepankan di sana mungkin emosional dan sosialnya itu akan menjadi satu soal dari kami juga karena pada dasarnya memang pendataan awal dari mulai masuk sebenarnya sudah ada di kelas 10 itu sudah ada. Karena itu yang harus kita pelajari sebenarnya dan nanti kita strategi apa yang harus kita ambil seperti itu benar. Baik, Pak Sudi. Jadi aktivitas pengembangan Bapak ingin kembangkan adalah tentang sosial emosional pertama di kelas ya Pak ya. Lalu kira-kira apakah ada ukuran dari Bapak yang Bapak ingin tadi sudah mencapai keberhasilan? Ya, saat ini memang kalau untuk ukuran pengetahuan karena kami mengacu pada kurikulum Merdeka itu lebih ditekankan kepada aspek 6 kan. Gotong royongan ya kan, berdimensi dia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya kan, kemudian dia mandiri dan seni. Nah kalau untuk ketercapaian kayaknya sih kami belum mencapai karena pada dasarnya tadi kami akan menyesuaikan dulu dengan emosional dan sosial mereka gitu kan, dan kami akan bertahap gitu. Nah kami masuk dari segi akhlak yang kami harus ambil dulu gitu. Karena itu sangat penting buat kami karena semuanya adalah puncak dari pendidikan adalah akhlak. Karena kalau akhlaknya baik maka dia akan ilmu itu dengan sendiri akan masuk. Kenapa? Karena ada nilai-nilai ketaatan yang sikap itu oleh murid kepada guru. Ya insya Allah kalau yang namanya ilmu Allah yang mengasuhkan dengan hidayah. Tapi akhlak di sini tadi terkait dengan emosional dan sosial itu yang lebih kami kembangkan dulu. Karena apa? Ketercapaiannya ketika anak ya, sudah mau aja fokus buat kami itu sudah bagus. Untuk saat itu indikatornya gitu Bu ini. Jadi semua bisa terakomodir dengan baik. Ya, yang biasa ngomong ya kita coba jangan ngomong. Yang kita buat aturan-aturan di awal belajar gitu. Ya, sehingga saya pikir untuk saat ini kami berpatokan indikatornya ketika anak belajar dengan baik terus bisa mengkondisikan suasana baik itu kami berarti sudah bisa kami lakukan katakan baiklah. Tapi itu masih belum karena memang kaitan dengan ilmu pengetahuan juga kami harus sampaikan kan selain akhlaknya itu. Bagus sekali Pak Sudi ya. Jadi Bapak tadi juga mengaitkan tentang profil pelajar Pancasila ya Pak ya.
salah satunya adalah tentang akhlak yang tadi Bapak sebutkan itu. Lalu kira-kira Pak, apakah ada pendukung yang Bapak butuhkan dan bukan sekitar Bapak untuk mendukung apa yang Bapak inginkan untuk dikembangkan tersebut? Maksudnya gimana? Ya Bapak untuk misalkan Bapak butuhkan untuk mencapai keberhasilan yang Bapak inginkan gitu. Ya, ini semua kan kaitannya kalau terkait dengan siswa, berarti terkait dengan semua guru. Ya. Nah, terkait dengan semua guru berarti terkait dengan fungsional yang memang harus lebih ke depan. Tapi sebenarnya kolaborasi guru itu adalah paling depan sebenarnya, karena kalau saling mengandalkan tidak akan berjalan. Tapi kalau kolaborasi yang kita laksanakan, ya kan sebagai tanggung jawab sebagai guru, maka itu akan lebih baik. Karena kami pikir kalau semua bertanggung jawab bahwa ini adalah titipan yang sebagai anak dari orang tua kepada kami, guru juga orang tua gitu. Nah kalau merasa itu menjadi satu hal yang sudah kita rasakan, maka itu anak kita juga. Nah bagaimana kita memperlakukan anak? Mungkin anak ada yang begini, ada yang begini, sehingga kita harus bisa menjaganya. Nah oleh karena itu ya kami berupaya dalam hal ini ya semua harus berkolaborasi. Ya, yang untuk ganda ya tadi fungsional. Gitu. Tapi kalau untuk kolaborasi ya kita ingin menggolkan anak-anak ini supaya mereka bukan hanya cerdas di dalam pengetahuan, tapi juga baik di akhlaknya gitu. Sekali ya, tadi tentang kolaborasi Pak ya. Ya. Jadi pentingnya kolaborasi antara guru, siswa agar semua itu tercapai yang Bapak inginkan. Kira-kira Pak, waktu yang Bapak ingin capai atau agar yang anak-anak itu bisa tercapai kompetensi sosial emosional itu, adakah waktu yang Bapak ingin capai, Bapak misalkan seminggu atau Bapak ingin bisa tercapai itu? Ya, karena proses pendidikan kan ini proses panjang. Jadi memang kita nggak bisa kayak makan cabai langsung pedas gitu Bu Edi ya. Tapi ini proses pendidikan yang memang kita akan hantarkan mereka gitu ya secara bertahap gitu. Karena kalau kita mengacu dari kurikulum merdeka kan lebih menekankan pengetahuan yang disarankan tidak tercapai nggak masalah. Tetapi dimensi 6 kurikulum merdeka itu harus tercapai. Sehingga ada perubahan dari akhlak dia, menghormati kawan, menghormati guru, ya kan peduli terhadap yang lain, dan berketuhanan dia bisa beribadah dengan baik, gitu kan. Nah ini nanti yang akan kami kedepankan itu sebenarnya adalah nilai-nilai itu yang akan kami terus jalan, sehingga lambat laun mereka akan berubah. Dan mungkin melihatnya ya kita harus punya catatan, ya kan, bahwa anak ini tadinya begini, setelah ini seperti ini, jadi perkembangannya harus kita ikuti. Dan ini memang kembali lagi kepada semua yang terlibat dalam ini guru, ya kan, ditambah lagi kekuatan garda terdepan adalah orang yang punya fungsional, ya kan, mereka itulah yang terus memilih dan mencatat. Kami guru terus memberikan motivasi, ya memberikan catatan. Jadi menurut kami ya akan tercapai itu seiring nggak punya bisa tolak ukur, karena kalau kita belajar kan sepanjang hayat. Nah, dia nggak tercapai di sekolah, tapi di luar sana. Contoh, ada anak yang memang badung bukan main, ya kan? Ketika ketemu dengan kami waktu di reunian di SMP, ternyata dia sudah pangkatnya kolonel di Angkatan Laut. Padahal kita tahu ini anak kayak gimana, gitu kan? Nah, jadi proses itu akan melekat terus, ya kan, sebagai dasar di dalam kehidupannya yang akan dipakai. Kalau untuk secara spontanitas kayaknya belum bisa. Tapi secara lambat laun itu akan terpakai dan menyadarinya itu dia ketika dia udah nggak sekolah menyadari betapa penting artinya sebuah nasihat dari guru, saran-saran dari guru, arahan dari guru, dan itu akan dia kembangkan di luar dan berhasil dia mencapai yang diinginkan. Mungkin itu. Jadi Bapak bervisi bahwa nanti pasti akan tercapai apa yang mereka inginkan, apalagi bentuk karakter yang lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, lalu kira-kira apa Bapak rasakan apabila yang Bapak inginkan itu tercapai itu? Ya kami sebagai guru biasanya cuma satu ya, bahwa ibadah ini ya. Bahwa segala apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang berbentuk ibadah. Ya tanda kutip kalau dilihat nilai sendiri kita repot ya, apalagi di swasta gitu kan. Ya kita akan membawa nilai ibadah itu. Karena pada dasarnya kalau satu murid aja yang bisa membawa kebaikan terus, ya insya Allah itu akan menjadi kebaikan kami guru kan. Apalagi beberapa murid. Ya makanya sasaran kami sebenarnya di sini menanamkan dulu benih-benih kebaikan, baik itu dari sisi agama, sosialnya, emosionalnya, dan semuanya dari diberikan di sini.
Nah, ada pun nanti kita akan melihat satu keberhasilan itu ketika anak itu umpamanya masih ingat dengan gurunya, itu indikator bahwa itu adalah anak siswa yang masih mengingat kebaikan gurunya. Apalagi sampai datang ke sekolah umpamanya, ya kan, bertemu dengan kita dan memberikan kontribusi. Rasanya kami pelan-pelan diajarkan kebaikan, maka kami kembali sini membawa kebaikan. Nah, itu mungkin beda. Saya akan merasa senang sebagai guru, bukan nanti wah buat kayak Pak Ali tadi katanya dapat apa-apa gitu kan, itu rasa kebaikan gitu kan. Dan kami kalau kebaikan itu mereka sudah jadi orang aja berhasil, udah wah luar biasa gitu. Jadi indikatornya mereka menjadi orang baik dan sukses dengan cita-citanya, dan itu udah cukup bagus. Berarti Bapak pasti kita akan bahagia pas guru bila anak kita berhasil ya Pak ya. Karena akan mereka bisa memberikan kontribusi ke sekolah, bisa memberikan motivasi bagi kita ya. Terus kira-kira Pak dari area program tersebut rencana lanjut yang akan Bapak kembangkan berikutnya apa itu? Ya, karena kita proses kurikulum Merdeka ini ada terkait dengan tadi yang dimensi tadi. Maka sebenarnya yang harus kita kuatkan adalah bagaimana mereka memulai masuk ke dalam sekolah itu merasa di depan pintu itu sudah disiplin. Maka titik disiplin itu ada di pintu gerbang. Dari situlah kita akan mengembangkan moral-moral mereka. Ya, ketika kami harus menyambut mereka di depan sekolah dengan senyuman, dengan ramah tamah, dengan menyapa, maka itulah yang akan mereka terus bawa di awal itu. Sampai masuk ke dalam kelas mereka bawa itu disiplin, sehingga akan terbawa di kelas itu akan terbangun lagi disiplin. Bagaimana menghargai karena kami sudah mengajarkan di depan sebagai penghargaan kepada mereka, sehingga nanti harapan ya kan kami ke depannya ya bahwa kami memulai itu dari perbaikan disiplin yang kami akan kembangkan di depan sekolah, kemudian menjalan lagi kepada disiplin di kelas, ya kan, menjalan lagi hubungan disiplin terhadap semua komponen masyarakat di sekolah, baik itu guru dengan murid dengan murid, dan semuanya stakeholder yang ada di sekolah itu. Sehingga kami yakin ke depannya kalau itu terjamin, maka kehidupan di sekolah ini akan lebih baik karena saling menghargai, menghormati. Dan dengan adanya begitu, maka semua yang kita inginkan Allah akan mencurahkan. Karena satu yang memberikan semua keberhasilan hanya dari sisi Allah. Dan kita harus membuka itu sebenarnya. Kalau itu nggak dibuka, rasanya sulit. Ya kan? Seperti itu. Bapak berharap ke depannya itu nanti ada yang lebih intens siapa ya, yang lebih konsisten dengan anak-anak tentang kedisiplinan, tentang bagaimana mereka menghargai waktu dan waktu. Terus sekali Pak Sugian, kira-kira adakah Bapak yang Bapak sampaikan kembali Pak tentang yang Bapak Ya, terkait kami juga sebagai guru di sini dan Nusantara punya tanggung jawab yang lebih besar terhadap anak-anak didik kami, generasi penerus bangsa ini ya. Kami ke depannya ya, kami akan perbaiki sebagai guru. Kalau kami nggak perbaiki, bagaimana murid akan memperbaiki? Pada dasarnya kita mengajak kita dulu yang sebenarnya. Maka kami akan mengajak pada seluruh guru di sini. Harapannya yuk kita sama-sama saling melihat bahwa ini adalah manusia yang dimanusiakan sebagai generasi bangsa ini yang harus kita sama-sama didik dengan baik. Gitu ya. Kami akan mengajak guru. Ya dalam hal ini kami akan melakukan ya tadi dengan cara kita berbicara baik terhadap teman-teman guru, kita utarakan bagaimana ke depan kita harus mendidik anak-anak yang lebih baik lagi. Ya mungkin nanti minta saran dari teman-teman guru, karena tadi kolaborasi adalah sesuatu yang sangat baik karena pemikiran yang banyak akan menghasilkan satu tujuan yang baik. Kalau pemikiran sendiri itu ruwet mulainya. Tak bakal bisa, karena terbatas bagi manusia ya. Maka dengan pemikiran dari kepala guru ini akan memberikan hasil dan kita buat satu kesepakatan. Dan itulah kita akan bawa ke depannya untuk apa? Untuk menjalankan proses pendidikan di tahun ajaran baru seperti ini. Sangat menginspirasi apa yang Bapak bilang, pemikiran dari itu untuk satu tujuan dibutuhkan pemikiran yang banyak ya, karena dari diri itu mungkin akan tiap satu visi atau satu tujuan gitu ya. Lalu Pak kira-kira apa yang merasakan pasal kita coaching ini Pak? Merasakan seperti apa? Ya buat kami ada satu kebaikan karena kan kami merasa diri kami udah bagus.
udah bagus kan, ya kan, nggak ada kami berpikir jelek gitu kan. Ternyata tadi bahwa apa sesuatu yang dianggap bagus itu belum tentu bagus buat orang lain gitu kan. Maka kami perlu masukkan. Ya adanya konseling ini kan adanya satu pemikiran muara, di mana kita saling memberikan tag ekipnya. Yang saya berupaya memberikan dengan apa yang saya sudah lakukan. Ternyata setelah dipaparkan lagi mungkin bapak-bapak sekalian ibu sekalian ya, baru oh di sini loh kami masih kurang. Ya manusia dari sempurna. Sekali lagi manusia itu punya kekurangan. Selagi masih jadi manusia tetap punya kekurangan. Nah, semua yang memberikan tambahan itulah yaitu memberikan perbaikan-perbaikan sehingga mencapai tingkat-tingkatnya yang lebih baik. Ya kan? Kalau kita merasa oh, kita paling hebat, nggak ada yang paling hebat kan? Ternyata kita manusia paling rendah gitu kan? Ternyata kita manusia paling kurang gitu kan? Nah itulah mungkin kami rasakan ada perlunya ada dengan adanya konseling ini kita juga merasakan ada dampak yang positif buat saya. Karena pada dasarnya kita harus introspeksi diri lagi. Itu aja. Terima kasih. Namanya persedia mungkin dengan persedia ini kita bisa berkandikan persedia itu bisa persedia masih ingin kita berdua saling berbagi atau bersaling sharing baru bisa kita kembali lagi ya. Terima kasih persedia juga. Nah, mungkin dari situ saja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.